support saya ya. Supportnya kayak, boleh nggak sih saya ngerti level energinya teman-temannya lagi ada di angka berapa antara 1 sampai 8, 1 sampai 9, silakan Anda tulis di komen di kolom chat nih. Level energinya Anda malam hari ini ada di level berapa rentang 1 sampai 9? 1 sampai 9 ya kalah ya. Mm-mm. Atau 7 meskipun udah malam masih 7 hebat. Sekarang Luar ini Kak biasa. Windy, Ibu Windy, Kak Dia Windy. memang selalu bersemangat, dia aman. Ya, meskipun udah malam masih semangat. 7. Fun. Yang lain teman-teman, wow, 9, Lebih hebat 8, kan? Oke. 6. Oke, ini 10 Kakak. Wow, oke. Rated loh 9 luar 1 sampai 9, 10 ya. biasa. Ya, Oke. 6. Oke, 6. Terus 7. ada Oke. lagi 7. Oke, rata-rata 9, 8, 7, 6. Emang rata-rata di segitu ya, Kak. Tapi ada yang bener-bener on point banget. Masih 10, masih 9. Tapi ada yang juga udah lemes banget di angka 6. Kayak gitu ya, Kak Oke, Lala ya. oke, oke, thank you. Aku mau dong, Gracia, mana nih Gracia? Boleh share nggak? Kenapa 10 nih? Apa yang terjadi hari ini Kak dengan hari Grace. ini? Kamu ketemu Bulala dong sama Mbak Ratna yang selalu semangat. Share selalu semangat soalnya. Oke, thank you ya buat sharing teman-teman. Semoga nilai-nilai tingginya juga bisa untuk support teman-teman yang mungkin lagi low ya. Karena aku tahu belajar di hari biasa, menyela apa ya, menyisihkan waktu di mana kalian pulang kerja mau istirahat gitu kan, berkumpul dengan keluarga dan Anda bisa ada di Zoom ini. Aku terima kasih banget. Semoga Sama-sama. apa yang saya sharingkan kepada teman-teman menambah satu perspektif baru. Bukan berarti saya lebih pintar ya dari Anda ya. Halo Mas Kiki. Itu suhu-suhu saya di sini tuh banyak. Kayak Mas Kiki itu senior saya, Mbak Winti senior saya. Jadi aku masih bocahnya mereka nih. So, eh, mari kita mulai perjalanan kita pada malam hari ini. Ini ya, mungkin ya teman-teman Anda bisa. Awal-awalnya tuh saya sebenarnya bingung ya waktu disuruh cari judul. Apa ya judul yang keren gitu ya. Nanti dalam perjalanannya saat saya berbicara kadang tuh sering nyampur-nyampur sama Inggris bukan karena sombong tapi entah kenapa dari dulu udah kebiasaan ngomong kayak gitu. Dan yuk kita sama-sama belajar bahasa Inggris bareng gitu kan. Karena mudah banget di sini. Nah, malam hari ini saya akan sharing tentang Talent Assessment Framework for HR. Konsepnya lebih kepada kita punya satu framework ya. Assessment itu apa sih? Dan kita tahu assessment itu kan dipakai untuk uh, mencari talent. Talent terbaik, makanya ada audisi gitu kan. Nah, ini saya mau jualan dulu ya. Ini saya sebenarnya teman-teman. Jadi saya itu adalah human capital coach ya kalau bisa dibilang. Banyak main. Awal mula karir saya di 2008. Itu ada Mbak Giti sama Mas Kiki. Eh, ada Reta. Reta juga itu yang ngerti perjalanannya saya. Banyak mainnya alat tes dari zaman dulu ya. Sampai akhirnya yes benar dunia bergeser, segala sesuatu bergeser, rekrutmen akhirnya mulai jadi ada namanya assessment, mulai muncullah namanya coaching, mulai muncullah namanya karir. Kita apa ya, kita itu bersenggolan sama generasi yang berbeda setiap saat, di mana treatmentnya juga berbeda. Inilah yang akhirnya mendasari bahwa karena dunia itu bergerak dan segala sesuatu agile, eh, yuk mari kita bantu society gitu kan untuk memahami sebenarnya mereka itu ada di mana. Nah, inilah yang menjadi salah satu goalnya saya untuk mencari tahu sebenarnya em, apa sih yang mereka cari, orang lain cari di dalam karirnya mereka dan gimana saya bisa developing potensinya mereka supaya bisa mereka juga bisa developing others gitu kan. Nah, sekarang kita bahas tadi eh, assessment framework. Apa sih assessment framework itu kan? Ini diambil ya, nanti akan saya share juga kalau misalnya
teman-teman mau mempelajari talent assessment framework ini Anda bisa browsing ya. Assessment framework ini adalah set of tools and technique used to evaluate, tadi dibahas tentang evaluasi, measure the potential and current capabilities of individual in an organization. Jadi, namanya talent assessment framework itu adalah beberapa part atau satu set tools atau teknik yang dipakai untuk mengevaluasi, untuk mengukur apa yang diukur potensinya individu saat ini, capability-nya dia lagi ada di level mana nih di dalam satu organisasi. Nah, this framework are designed to identify and develop the skill and abilities of employee. Memang dirancang sedemikian rupa untuk mengidentifikasi dan untuk mendevelop ya, mengembangkan skill sama kemampuannya karyawan gitu kan. Align nggak sih sama strength-nya mereka? Align nggak sih sama kebutuhan perusahaan? Align nggak sih sama tujuannya perusahaan? Nah, ini sebenarnya adalah eh, konsep yang cukup sederhana, tapi bagi saya dalam, dan ini kurang juga dipahami oleh company ataupun independent asesor ataupun memang asesor itu sendiri. Seakan-akan assessment itu adalah satu kebutuhan gitu kan, tapi sebenarnya kebutuhannya apa? Apa yang mau dicari nih dari assessment itu? Nah, itu kan yang nggak pernah dibahas gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau cari tahu, ini adalah beberapa metode dari talent assessment framework. Yes, kita paham. Yang paling murah tuh apa sih? Interview. Yang kedua, assessment. Ada simulation gitu kan. Ada teman-teman mungkin di dunia HR ngerti lah ya, penilaian 360 derajat gitu kan. Kemudian data kinerja karyawan, apa yang dilihat dari data kinerja karyawan ini? Yang dilihat adalah knowledge-nya dia tuh sejauh apa, skill-nya dia tuh ada di level apa, kemampuannya ada di mana. Nah, ini adalah satu framework yang memang saya tidak membuat benar-benar satu apa ya, kayak struktur Anda harus bagaimana. Karena kita nggak tahu kita bisa mulai dari mana. Tergantung perusahaan Anda besarannya berapa, di level apa. Jadi ini adalah isi dari framework itu sendiri. Definisi assessment kita balik lagi yuk. Apa sih penilaian yang dilakukan perusahaan kepada karyawan dalam periode waktu tertentu untuk ini underline ya, memahami nih kinerja karyawan ini tetap dukung tujuan perusahaan nggak sih? Kalau tadi saya sempat sampaikan bahwa saat kita develop orang, kita tuh harus cari tahu dia itu matching nggak sih sama kebutuhannya perusahaan, matching nggak sih sama goalnya perusahaan. Ya, that's assessment. Assessment juga punya peranan penting loh, bukan cuma sekedar tes, buang-buang budget, nyusahin HR-nya gitu kan, periksa, cari vendor dan lain-lain. Tapi uh, assessment ini kan hasil yang sangat luar biasa ya untuk Anda capturing ya potensinya karyawan Anda gitu kan. Anda bisa tahu kekuatannya dia, Anda bisa tahu kekurangannya dia, dan Anda bisa merancang program pembelajaran. Nah, mostly ya, ini saya berbicara dari kacamata saya, sudut pandang saya dengan apa yang sudah pernah saya alami. Dari 2008 berarti saya mainan di HR consulting ya. Setiap kali orang maju ke kami itu cuma nanya, kita mau ngadain training teamwork dong, kita mau ngadain eh training komunikasi dong gitu kan. Nah, teman-teman, merancang program pembelajaran yang efektif itu dimulai dari assessment supaya Anda bisa memberikan obat yang tepat. Sakitnya apa, obatnya apa. Tapi sering kali yang dilakukan kita tuh cuma asal loncat. Menurut saya, menurut owner, menurut HR, kayaknya komunikasinya kurang nih, makanya produksinya juga nggak bagus. Udah, kasih training motivasi aja. Apakah itu yang dibutuhkan sama karyawan Anda? Belum tentu, karena Anda tidak melakukan assessment. Mereka nggak di-assess, mereka nggak dinilai. Mereka nggak tahu kekuatannya apa, kekurangannya apa. Kalau nggak tahu, kenapa bisa tiba-tiba muncul satu program pembelajaran nih, gitu kan? Nah, ini mungkin untuk direnungkan, ya kan?
Sekarang kita akan bergerak lagi. Oke deh, sekarang saya udah paham. Kalau mau assessment itu, eh, oh, kalau mau melakukan training harus assessment. Oh, kalau assessment itu untuk mencari tahu kekuatan dan eh, kekurangannya karyawan saya. Tapi sebenarnya assessment itu bisa dilakukan buat apa aja. Yang pertama, assessment tuh bisa dilakukan untuk promosi. Biasanya yang dilakukan apa tuh kalau promosi? Psikotes lah ya pasti, ya kan? Suruh presentasi lah, ada role play lah, ada case study lah, ada interview gitu kan. Atau mungkin rekrutmen. Oh iya, rekrutmen alat tes untuk ungkap sih kemampuan kognitifnya dia gimana, kepribadiannya seperti apa, keterampilannya bisa nggak nih dikembangkan, atau matching nggak nih sama kebutuhan perusahaan. Nah, ini yang terakhir untuk mengembangkan karyawan ya tadi Anda menyediakan proses ataupun program pembelajaran yang efektif. L&D, Learning and Development. Assessment ini untuk apa sih? Untuk mengukur kelayakannya karyawan. Matching nggak sama kompetensi yang dibutuhin. Untuk analisa apa yang dia butuhkan ya untuk perkembangan. Kemudian kemudian juga untuk cari tahu ataupun merancang pelatihan kompetensi. Assessment ini kan dilakukan untuk mencari tahu apakah Anda sudah matching sama kebutuhannya perusahaan. Apakah ada gap-nya atau tidak nih. Kan tujuannya gini ya, kalau misalnya teman-teman assessment itu kan kita bahasnya adalah tentang kompetensi. Kompetensinya Anda tuh matching nggak sama yang dibutuhkan perusahaan. Anda di level supervisor nih gitu kan. Kompetensinya Anda di rentang 1 sampai 5 di angka berapa? Sedangkan menurut perusahaan kompetensi Anda harusnya ada di level 4, tapi Anda ada di level 2. Nah, supaya 2 ke 4 itu kan ada gap nih. Inilah yang dirancang oleh HR, HC, Human Capital. Apa yang bisa dilakukan nih? Training apa nih? Workshop apa nih? Supaya matching the gap, memenuhi gapnya gitu kan. Oke, sebelum panjang kali lebar kita balik lagi ke intinya ya teman-teman. Dan ini yang menurut saya sering terabaikan. Kayaknya gampang banget kalau HR itu harus buat assessment, harus buat rekrutmen. Tapi pertanyaannya, kita tuh ngelakuin assessment di perusahaan kita buat apa sih? Tahu nggak sih keuntungannya buat karyawan itu apa? Nah, tujuan assessment itu adalah kita tuh mau ngasih penghargaan promosi karyawan. Happy nggak sih kalau misalnya mereka di-assess dan ternyata mereka matching sama kompetensi yang dibutuhkan? Dinilai, ada penghargaan, recognition. Happy dong gitu kan. Kemudian mempererat hubungan perusahaan dan karyawan. Karyawan tahu perusahaannya itu care sama dia. Karyawan itu ngerti, oh ternyata selama ini itu aku nggak dibiarin gini aja ya. Perusahaan itu ngerti apa yang aku butuhkan ya. Dan saat dia memiliki hubungan yang erat dengan perusahaan, teman-teman, mereka akan loyal sama perusahaan Anda. Mereka nggak akan jadi kutu loncat yang datang pergi. Mereka akan mempertimbangkan kada ada orang yang mau hijack mereka. Kenapa? Karena mereka tahu di perusahaan Anda itu dia diperhatikan gitu kan. Kemudian assessment itu tujuannya adalah ngasih peluang. Siapa sih yang nggak mau karirnya meningkat? Siapa sih yang mau stay di karir yang sebagai karyawan ataupun levelnya administrasi terus? Tujuannya kalau kalau anak-anak psikologi kan kita paham ya namanya hierarki Maslow ya. Ada 5 needs kebutuhan. Mereka kan mau aktualisasi diri, mereka mau meningkat. Perusahaan ngasih peluang nggak buat dia? Peluangnya dari mana? Dari assessment. Ini kayaknya simple. Simple buat kita yang ngedengerin dan ngeliatin sehari-hari. Tapi ternyata ini adalah salah satu tangga buat karyawan kita tuh untuk naik gitu kan. Kemudian, ini yang terakhir juga, kita jadi tahu, kita bisa modifikasi, punya program pelatihan apa sih sesuai dengan kebutuhannya mereka. Intinya ya teman-teman, kalau karyawannya Anda kurang motivasi, langkahnya itu bukan training motivasi. Kalau karyawan Anda saling gibah satu sama lain, itu bukan berarti mereka butuh di coaching.
Assessment itu kan macam-macam tadi ya di depan ya. Ada Anda bisa interview, Anda bisa melakukan assessment secara menyeluruh dengan alat tes, tools, berbekal dengan kamus kompetensi, ataupun lainnya gitu loh. Oke, ini kata kunci yang mungkin harus harus diikutin. Kalau ini harganya mati ya teman-teman ya. Saat kita bilang tentang assessment, kita harus paham bahwa assessment itu kata kuncinya cuma ada dua. Multiple tools, multiple assessor. Saat kita bilang multiple, itu berarti bukan satu aja. Contohnya apa sih? Oh, saya mau, tadi kan ada juga ya, assessment itu juga bisa terdiri dari psikotes. So, saat Anda cari tentang psikotes, saat Anda mau ngetes tentang IQ, Anda bukan cuma menggunakan satu alat tes aja. Ini aku sebut sebut nama ya. Eh, Kalau teman-teman HR mestinya juga udah paham. Biasanya pakainya apa sih? Oh, TIU aja deh gampang. Oh, TIKI aja deh gampang. Oh, IST aja deh gampang. Oh, SPM aja deh gampang. Kita nggak bisa. Kita harus menggunakan multiple. Ada dua, minimal dua untuk ngecek. Kenapa? Bisa jadi nih pada saat dia mengerjakan tes yang pertama itu dia masih tidak dalam kondisi yang prima. Misalnya dia masih cari pulpennya di mana, dia masih ribet nulis-nulisin data, sedangkan waktu udah berjalan gitu kan. Sehingga kita punya perbandingan dengan tes yang kedua. Untuk comparing, benar nggak sih kalau hasil tes yang pertama bagus, yang kedua bagus? Atau yang pertama jelek banget, yang kedua bagus? Nah, adanya gap seperti inilah yang Anda pakai untuk melakukan interview. Bandingin kenapa ya kok bisa ada perbedaan yang sangat signifikan antara tes yang pertama yang kedua. Yang pertama hasil tesnya kok jelek banget, yang kedua kok bagus banget. Nah, disinilah momennya Anda muncul. Tes kepribadian, tes sikap kerja, tes kepemimpinan, semua itu multiple. Dan saat kita bilang psikotes, harap Anda ingat, psikotes itu adalah tes potensi, bukan kompetensi. Itu hanya mengukur tentang potensinya Anda. Anda pakai 100% apa enggak 100% dalam pekerjaan, we never know. Karena Anda yang tahu, karyawan Anda yang tahu, gitu kan. Tapi saat bahas kompetensi, kita bahas tentang skill-nya dia dalam melakukan pekerjaannya. Nah, beda lagi tesnya gitu kan. Nah, that's why kita punya namanya multiple assessor. Tujuannya buat apa? Untuk ngecek supaya nggak ada bias. Oh, ini aku contoh menggunakan nama ya. Kebetulan di sini kan ada kenal ya. Eh, Niken. Oh, Niken itu baik sama saya, nurut sama saya, perhatian sama saya. Sehingga saat saya melakukan assessment sama dia, Niken tuh saya nilai baik gitu kan. Nah, ini subjektivitas. Sehingga dengan adanya multiple assessor, kita akan compare nih. Menurut si A, si Niken ini gimana? Menurut Lala, Niken ini gimana? Kok bisa sih ada gapnya di sini. Coba kita lihat dari tools yang dipakai. Coba kita lihat dari hasil tesnya. Nah, inilah assessment. Itu bukan cuma sekedar assessment adalah ngetes hasilnya apa, masukin ke kompetensi, kompetensinya ternyata didapatnya juga bukan menggunakan eh, metode yang berbeda, tapi menggunakannya 100% dari alat tes yang which is kita ngerti. Itu tuh tentang preferensi kalau di alat tes. Bukan mengukur keterampilan kita sesungguhnya gitu kan. Nanti akan saya bahas alat tes yang bisa dipakai ya. Nah, sekarang kita akan bahas lagi nih. Terus kalau misalnya saya mau melakukan assessment, apa yang perlu saya persiapkan? Ini benar-benar simple ya. Benar-benar simple, tapi kita tuh nggak pernah put effort dan kita tuh concern di sini karena kita nganggep ya udah assessment kan assessment doang gitu kan. Teman-teman, Anda yang berada di human capital ataupun di dunia HR ya. Saat Anda melakukan assessment, contoh deh Anda mau ke Jakarta, Anda pasti mikir dong, Anda mau ke Jakarta naik apa, kemudian Anda mau perginya jam berapa, budget Anda berapa, nanti di Jakarta tinggal di mana, kenapa Anda ke Jakarta, ya kan?
ini asesmen tuh konsepnya kayak gitu. Tujuan asesmennya dilakukan itu apa? Aspek yang pengen digali itu apa? Dilaksanainnya di mana? Di kantor atau di luar? Gitu kan. Perlu mungkin sewa satu ruangan meeting room di hotel, maybe gitu kan. Kapan mau dilaksanainnya? Butuh waktu berapa lama? Kalau misalnya butuh waktu lama berarti dia izin, berarti human HR Anda harus membuat surat kepada debt head terkait, misalnya kan bahwa karyawan ini pada hari ini tidak bisa melakukan pekerjaannya dikarenakan dia menjalani proses assessment. Nah, pada hari itu mungkin dia punya pekerjaan yang harus dilakukan. Itu akan dilimpahkan oleh siapa? Dia perlu nggak sih titip-titip dulu ke rekan kerjanya, gitu kan? Nah, dalam proses assessment ini siapa aja yang terlibat? Apakah hanya tim HR aja? Atau mungkin dari debt head-nya mau ikut, atau mungkin dari business owner-nya mau ikut, direkturnya mau ikut gitu kan. Kalau mau ikut berarti kan apa yang perlu Anda pikirkan? Oh iya berarti makan siangnya, oh iya snack-nya gitu kan. Ini teknikal banget gitu kan. Terus kalau misalnya Anda sudah tahu aspek yang mau Anda ukur, Anda akan mulai berpikir, eh, alat tes apa yang mau saya pakai? Mau pakai TIO apa IST ya? Mau pakai Tiki atau mau pakai SPM ya? Nah, ini kan akan berpengaruh di sini. Kemudian setelah Anda juga sudah memperjelas tujuan asesmen Anda mulai bergerak nih. Oke, tools apa yang mau saya pakai? Tools ini adalah rancangan ya. Anda membuat satu rancangan tools dalam arti, oke, psikotes yang mau diungkap Anda menggunakan alat tes apa? Mau pakai PAPI-COSTI kah, EPPS kah, DISC kah, MBTI kah, atau yang lainnya. Kemudian interview. Kemudian, oh iya saya mau ngasih dia tes kompetensi deh. Oke, kompetensinya ini yang mau Anda masukin yang mana? Core kompetensi kah, generic kompetensi kah, atau spesifik kompetensi gitu kan? Udah punya belum alat tesnya? Udah punya belum kuesionernya? Udah disiapin belum pada eh, saat itu akan digunakan gitu kan? Nah, kemudian yang paling menarik itu adalah tentang asesornya. Dalam perjalanannya saya di dunia konsultan dan di human resource, kita tuh semua pada ribet ngurusin pakai tools apa, alat tesnya apa. Kita cari kunci jawabannya, kayak kita mau cari alat tes yang terbaru, kayak gitu kan. Tapi Anda lupa untuk persiapin asesor. Which is di sini asesor itu bisa saya kategorikan dia sebagai testernya, dia interviewernya, atau dia sebagai observernya. Ini kan tiga kunci utama ya. Kalau Anda tidak menggunakan vendor ataupun pihak ketiga ataupun konsultan, Anda akan handle sendiri, gitu kan. Atau jika Anda juga bergerak di dunia konsultan, ini juga satu big issue buat Anda dan harus dipahami. Asesor ini yang perlu kita persiapkan. Kalau teman-teman HR juga paham ya, beberapa tahun belakangan ini tuh kan seringkali kita dengar tentang sertifikasi asesor dan lain-lain. Tujuannya buat apa sih? Kita tuh satu frame. Kita tuh memandang arah yang sama. Kita speak the same world language, bahasanya sama. Sehingga apa yang Lala bilang baik akan dibilang baik juga oleh Anda gitu kan. Nah, ini tujuannya sertifikasi nih. Tapi kalau nggak sertifikasi, kita melakukan secara internal apa yang perlu kita persiapkan. Tester, simple ya. Saya tuh selalu bilang gini, kadang kalau hasil tes yang membutuhkan kecepatan, speed test, which is dalam hal ini itu lebih kepada alat tes yang mengukur kecepatan kerja, kemudian kayak tentang intelijensi itu kan speed test ya. Harus dikerjakan dengan cepat dan dengan benar gitu kan. Pertanyaannya yang pertama, tester ini udah paham belum sih skemanya alat tes ini? Dia udah pernah nggak sih dites dengan alat tes ini? Dia bisa menggunakan bahasa yang enak nggak sih untuk menjelaskan? Karena instruksi di buku tes itu udah ejaan lama, udah nggak relate banget gitu kan sama sama situasi pada saat ini. Atau pertanyaannya belibet banget gitu kan. Anda bisa melakukan satu modifikasi supaya penjelasan ini gampang diterima, enak diterima gitu kan. Nah, tester Anda sudah mumpuni belum?
Udah pernah di training belum nih tentang hal ini? Yang kedua, observer. Observer itu bagi saya itu adalah kunci dalam melakukan assessment. Perilaku-perilaku yang tampak yang tanpa Anda sadari dilakukan oleh karyawan Anda, kita mungkin sudah tahu ya. Bahasa yang kita keluar dalam communication itu kan ada namanya body language. Eh, Bahasa itu Ayo. aku tuh gampang ke distraksi kalau ada kayak gini. Bahasa yang dipakai itu kan sebenarnya bahasa yang tidak diucapkan itu yang lebih lebih mencerminkan diri diri mereka kan. Nah, inilah tugasnya observer. Dia tuh capturing moment ya. Apa namanya tuh? Kayak kita tuh screenshot gitu kan. Eh, di momen apa sih perilakunya berubah saat dia ngelihat alat tes ini? eh, Mukanya stres kah, mukanya happy kah saat mendengarkan dia waktu udah habis. Reaksinya seperti apa saat dia ngumpul sama timnya, saat dia ngumpul sama eh, anak buahnya, perilakunya tuh seperti apa sih, gaya bicaranya gimana sih, bahasa tubuh yang terlihat seperti apa sih. Nah, inilah gunanya observer. Tapi observer ini perlu juga di training, dikasih tahu apa yang akan diobservasi nih sepanjang proses assessment. Kemudian apa yang perlu dicatat nih, bagian apa yang dianggap penting nih. Bukan cuma sekedar ngeliatin orang doang gitu kan. Observer itu kan dia juga harus punya output yang akan diberikan, yang akan nanti masuk ke dalam hasil tesnya. Kemudian interviewer. Interviewernya ini sudah di training belum? Karena percaya ya teman-teman ya. Jadi interviewer itu susah, gampang. Akan teramat susah kalau orang yang Anda interview itu jawabannya cuma ya enggak, kalau enggak satu kata, dua kata gitu kan. So, Anda mungkin nih harus menyiapkan guidelines. Anda mungkin harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan nih, apa ya, contekan nih. Kalau misalnya si interviewee-nya ini kalau ditanya jawabannya cuma singkat-singkat aja, dan Anda pasti blank kan di sana kan. Oke, Anda udah punya serangkaian apa ya, contoh pertanyaan yang perlu Anda kasihkan ke dia. Nah, so teman-teman, ini adalah 3 tahapan yang perlu Anda pahami saat Anda mempersiapkan assessment. Duduk dulu bareng sama bos Anda. Tujuannya buat apa sih? Dan saya akan kasih tahu nanti kenapa Anda perlu tujuan ya. Eh, Tempatnya di mana, lokasi, bla 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 dan lain-lain. Kemudian toolsnya mau mengungkap aspek apa, Anda menggunakan alat psikotes apa. Kemudian asesornya ini eh, mumpuni nggak ya? Dia punya mindset yang oke nggak ya? Oh ternyata eh, dia nanti interviewnya board of director gitu kan. Waduh, kalah mental saat itu gitu kan. Atau yang diomongin sama board director di, oh iya ya, oh iya ya, benar juga ya, benar juga ya. Nah, ini kan bias ya, bias. Ini subjektif. Sehingga mindset itu teramat sangat penting saat Anda menjadi asesor. Meskipun dia lebih hebat dari kita, dia lebih keren dari kita, mindset kita itu yang menentukan kita objektif gak saat kita memberikan satu penilaian di sini. Nah, ini tujuan assessment ya. Eh, aku juga nggak bakal banyak bahas juga di sini. Nah, ini metode awam yang sering kali dipakai. Dan aku yakin teman-teman juga udah familiar ya. Professional discussion kita bisa bilang kayak group discussion gitu kan, berdiskusi, observasi, ada interview, ada project assignment. Project assignment ini kayak misalnya kita minta mereka dia misalnya bergerak di bidang accounting. Oke deh, suruh aja buat, oke, aku minta dong tolong dibuatin perincian budget untuk project A gitu kan. Nanti mereka akan kasih PR-nya kepada Anda, papernya untuk Anda eh, cek gitu kan. Atau nanti akan dicek oleh debt head-nya mereka. Role play.
menempatkan seseorang dalam satu kondisi seolah-olah itu adalah kondisi yang nyata. Witness testimony ini maksudnya adalah penilaian dari rekan kerjanya dia tentang dia. Contohnya nih, dianggap leadershipnya bagus nih. Caranya dia monitoring atau mungkin caranya dia directing ke orang tuh bagus. Tapi menurut timnya dia, benar nggak sih si Lala ini directingnya bagus? Benar nggak sih si Lala ini menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti saat melakukan directing, nyuruh mendelegasikan atau anything gitu kan. Kemudian case study. Setiap case study ini kan tujuannya kita mau ngelihat ya, pola pikirnya dia di mana, analisa berpikirnya itu seperti apa. Kalau dia dihadapkan dengan case seperti ini, apa yang akan dia lakukan? Sebenarnya kita tuh akan ngecek ngecek dari ranah ini orang bisa berpikir kritis nggak sih? Analisanya jalan nggak sih? Kenapa ya dia ngambil hal ini ya? Dan case study inilah hasilnya yang Anda bisa jadiin bahan untuk interview, untuk tanya balik ke dia. Kenapa ngambil langkah ini? Pernah nggak ngejalanin hal ini? Kemudian pada saat itu Anda melakukan hal ini, apa sih impact yang timbul? Seperti itu. Kemudian, yes, tadi kita udah bahas toolsnya apa ya. Kita sekarang bahas asesor. Tadi udah ditentuin tester, interviewer, observer, dan saya juga bahas tentang mindset. Dan ini yang terakhir yang terlewat, kompet, kompe, apa kompetensinya ada di mana? Kompeten nggak sih dia di sana gitu kan? Dia udah paham nggak sih? Apalagi saat kita bahas tentang kompetensi ya, core kompetensinya perusahaan itu apa sih? Dia udah apal nggak nih? Eh, Generic kompetensinya apa sih? Spesifiknya gimana sih? Ini anak yang baru apa anak yang memang sudah pernah pengalaman? Dia udah pernah sebagai asesor atau dia baru mulai gitu kan? Dan ini yang menentukan gitu kan. Kalau asesornya juga nggak berkompeten, kan sebenarnya hasil asesmennya jadi diraguin ya. Karena saya yakin 100% Anda akan mengandalkan alat tes. Yang which is alat tes itu hanya mengukur potensi, bukan kompetensi. Next-nya, oke. Tadi Anda sudah lakuin tesnya. Anggap deh Anda udah tahu tujuan asesmen Anda apa, tools yang mau dipakai apa, Anda udah siapin timnya, gitu kan. Sekarang pertanyaannya gimana caranya Anda membuat report assessment? Karena tadi multiple tools dan multiple asesor yang terdiri dari tester, interviewer, kemudian juga observer, Anda akan ngumpulin data nih. Data observasinya dari sisi perilaku, support nggak sih sama hasil tesnya dia? Eh, Wawancaranya dia, logika berpikirnya seperti apa? Daya tangkapnya gimana? Nah, hasil tesnya secara potensi gimana? Bagus nggak? Kemudian kalau berhubungan dengan kompetensi gap-nya tuh sejauh apa gitu kan. Nah, ini adalah report yang semua data yang Anda dapatkan Anda kumpulkan jadi satu. Jadi kayak um, mix match kali ya. Aku bilang mix match. Jadi ngumpul-ngumpulin. Nah, ini Anda akan mendapatkan data banyak. Contoh hasil hasil tes psikologinya, kemampuan sosialnya baik, dia mudah untuk memulai satu pembicaraan, dia gampang untuk blending sama new environment ataupun lingkungan yang baru. Tapi saat Anda melakukan observasi dalam waktu luang, dia ada ngomong sama orang lain nggak sih? Atau dia ternyata menyendiri di pojok segala macam gitu kan. Terus saat kita cek dalam proses focus group discussion, komunikasinya dia gimana, bagus nggak sih? Nah, tiga data inilah yang Anda olah dan Anda akan cari jawabannya dari semua tes yang Anda lakukan. Kemudian yang terakhir nih pertanyaannya, oke, kalau misalnya saya sudah melakukan assessment, itu udah saya ngikutin dari awal sampai akhir. Pertanyaan balik saya buat Anda yang melakukan assessment, terus hasilnya mau diapain? Mau diapain sih hasilnya? Buat apa? Cukup tahu doang.
Terus kalau misalnya Anda sudah tahu nih contoh, Anda melakukan assessment, ternyata karyawan Anda tidak potensial, ternyata karyawan Anda gap kompetensinya terlalu jauh sama yang Anda harapkan. Terus Anda mau ngapain? Mau dibina. Oke, kalau Anda mau bina, kira-kira metode pengembangan yang mau Anda lakuin apa? Anda kira-kira mau ngasih training apa? Siapa yang akan support training ini? Siapa yang akan dampingin dalam proses coachingnya dia? Siapa sih yang akan mentoring dia? Berapa lama waktu yang Anda berikan supaya terjadi perubahan? Apa yang perlu Anda support di sini? Kemudian, kalau memang ada yang harus diperbaiki, dari mana Anda tahu dia akan memperbaiki? Dia balik lagi nggak ke Anda? Siapa yang memonitor kalau dia ternyata sudah memperbaiki? So, teman-teman, ini yang paling penting, yang kadang kita tuh kayak cuma secara umum ya, tes itu cuma untuk cari tahu potensi sebenarnya, bukan kompetensi, meskipun Anda menyebut itu assessment. Karena nggak ada feedback. Karena Anda nggak duduk bareng sama dia, kemudian Anda tanya balik nih, oke, sekarang gap-nya seperti ini. Cukup jauh dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Tapi kami akan memberikan toleransi selama 3 bulan. Kita akan review lagi nanti apakah ada perubahan perilaku, apakah ada perubahan kompetensi, apakah ada perubahan sikap, apakah ada perubahan dari hasil tes dan lain-lain. Atau mungkin dia perlu nggak sih kita kasih assignment project untuk dia lakuin dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau misalnya hasil tes ini nggak disampaikan, gimana karyawan ini tahu dia kekurangannya apa dan apa yang harus dia perbaikin? Terus kalau misalnya ternyata dari hasil assessment, oke, produktivitasnya turun, ternyata motivasinya dia rendah. So, apa yang perlu Anda lakukan supaya motivasi ini naik lagi? Karena saat kita bilang tentang motivasi itu kan akan mempengaruhi tim gitu kan. Nah, so apa yang mau dilakuin nih? Coaching, counseling, training. Siapa yang akan ngelakuin hal ini gitu kan? Batasnya waktu Anda supaya dia terjadi perubahan perilaku berapa lama? So, teman-teman, saat kita bilang tentang framework, itu adalah dari awal sebelum Anda create assessment, assessmentnya, semua rancangan dalam assessmentnya, sampai akhirnya Anda lakukan evaluasi. Evaluasi bukan cuma saat Anda assessment itu tentang evaluasi, ya udah evaluasi di awal. Tapi saat hasil assessmentnya udah keluar dan Anda memberikan feedback, Anda memberikan waktu, Anda bisa mengevaluasi lagi dan ini yang tidak ataupun kurang dijadikan satu apa ya? Satu hal yang penting gitu kan untuk perusahaan. Jadi kan kadang sia-sia juga hasil asesmennya mau diapain gitu kan. So teman-teman sebenarnya materinya sudah cukup selesai. Terus saya juga mau ngajak teman-teman, kebetulan saya ada satu program di hari Sabtu ini. Nanti kita akan mulai dengan Q&A ya. Ini sekilas info teman-teman kalau Anda membutuhkan partner untuk developing your people gitu kan. Boleh kontak, di sini ada nomor telepon dan kita juga akan tergabung di grup ya. Boleh DM saya juga untuk kita ngobrol lebih jauh apa yang kira-kira Anda butuhkan di perusahaan Anda. Dan saya mau ngajak teman-teman HR yang berada di Semarang bahwa saya sama teman saya, partner saya, kami mau ngadain web bukan webinar ya. Kita bilangnya adalah HR on weekend. Kita mau sharing bareng nih tentang gimana sih cara ngelakuin promosi sama rotasi yang benar gitu kan. Eh, karena terkadang apa yang kita lakuin tuh ya kayak tadi itu kan cuma satu satu poin ya. Anda cuma melakukan assessment doang. Assessment itu lebih kepada potensinya sama kompetensinya. Tapi ada yang lebih penting lagi dari itu. Sebenarnya value-nya dia dalam bekerja apa sih? Align nggak sih sama value perusahaan kita? Kalau nggak align itu kan pasti akan umpak-umpakan ya kerjanya nggak sepenuh hati gitu kan. Nah, kita akan coba sharing di sini untuk mengelola tantangan rotasi sama promosi karyawan tanggal
9, jam 11.30 sampai jam 3 ini di Makabana Cafe ya di Jalan Diponegoro. Kebetulan juga ada eh, aku bilang ini komitmen fee ya buat Anda karena nanti Anda akan mendapatkan makan siang, Anda mendapatkan e-book juga, ada materinya juga. Kemudian Anda bisa tanya-tanya apa yang terjadi di perusahaan Anda. So, mungkin demikian sharingnya saya. Kita bisa mulai juga dengan inter interview. Kita bisa mulai dengan ada yang mau ditanyakan kah? Silakan. Oke, sumpah kasih aplaus dulu dong Mbak Kalala ya. Mungkin aplausnya karena di mute, jadi aplausnya di rumah masing-masing ya Kalala ya. Mm-mm. Oke, ini mungkin materinya itu sangat jelas ketika saya ikut materi ini, jadi saya ikut terbuka juga mindsetnya Kak. Jadi nggak cuma asesmennya ada, tapi monitornya gimana, tujuannya juga harus jelas juga, permasalahannya apa juga, terus alatnya jelas juga, metodenya jelas juga, terus asesor yang sesuai juga ya Kak Lala ya. Karena Mm. mungkin bagi beberapa orang itu hanya fokus kepada asesmennya aja kayak gitu. Mungkin dari teman-teman semua yang udah banyak pertanyaan, tadi udah ketika sesi materi, tadi udah ada yang tanya Kak Lala, satu orang. Tapi untuk beberapa teman yang lainnya, bisa dicatat dulu pertanyaannya apa, bisa hands up di kolom Q&A ataupun di chat, nanti akan saya bacakan seperti itu. Gitu ya Kak Lala ya? Yes, boleh. Oke, ini ada satu tadi dari anonymous participant. Gitu mungkin kayak gini Kak pertanyaannya. Kalau gitu, oh untuk anonymous participant ini siapa ya Kak yang bisa on cam? Yang kalau gitu untuk mengukur intelijensi harus menggunakan dua macam tools ya, misalkan IST dan Tiki. Jadinya waktu asesmennya juga lebih lama ya. Jadi waktu untuk asesmennya, terus terusnya harus berapa, itu yang ditanyakan oleh apa itu teman-teman kita itu Kak Lala. Oke, aku jawab ya. Mungkin ini jawabannya psikologi banget ya. Ini aku kasih contoh aja ya. IST sama Tiki itu adalah dua alat tes yang sama, yang which is itu waktunya panjang banget. Biasanya kita milih mau pakai IST atau Tiki. Tapi kita bisa menggunakan alat tes lain, contohnya ya, Anda bisa menggunakan WPT. Wonderlic Personal Test itu 12 menit, atau Anda bisa menggunakan TIU yang cuma 6 menit gitu kan. Jadi ada perbandingan, bukan cuma kalau IST sama Tiki itu kan kayaknya waktunya panjang ya, which is Tiki aja kayak ada 1 sampai 10 gitu kan. Anda mau pakai 1 sampai 4 apa 1 sampai 10-nya gitu kan. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya IST aja kan IST harus full ya karena nggak bisa dipotong kan. Ya, IST aja udah makan waktu. So, Anda harus mencari alat tes lain yang sekiranya bisa support hasilnya IST dan menjadi satu perbandingan gitu kan. Nah, dua alat tes ini mungkin yang bisa saya sarankan atau nggak tahu ya kalau teman-teman lain punya alat tes lain yang saat ini lagi happening, aku juga nggak ngerti. Anda bisa pakai WPT ataupun TIU gitu. Ataupun dia. Karena IST ini ada 9 subtes ya Kak Lala ya. Itu Yes. membutuhkan waktu yang cukup panjang banget meskipun emang setiap subtes itu tuh tujuannya beda-beda ya Kak Lala. Emang Iya, misalkan ada 9 subtes itu tapi nggak bisa ya Kak misalnya kita gunain kita kan pengen cari yang ini nih aku pakai berapa subtes aja nih nggak bisa ya Kak ya. bisa. Kalau kita cuma mau cari tahu, misalnya gini, saya mau cari kemampuan numeriknya, itu kan RAZR ya kalau nggak salah ya. Tapi kan kalau dipotong Anda nggak akan mendapatkan IQ-nya seperti apa. Tujuannya kita melakukan alat tes intelijensi kan mau cari tahu IQ-nya ada di rentang berapa, ya kan? Iya, betul banget. Hmm. Oh, oke gitu. Untuk ke Anis partisipan ini masih ada di room nggak? Ada feedback lagi untuk jawaban dari Kalala? Le? Oke. Oke, kalau belum ada kita lanjut untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin punya pertanyaan, bisa hands up ataupun langsung on cam bisa ajukan pertanyaan. Yuk. Di sini juga mau nyapa nih, ada si Riri nih.
Nah, ini yang nemenin aku juga nih. Riri itu juga nemenin aku dari lama ya. Dari lama sama Reta. Mungkin duluan Reta deh baru Riri ya. Oh, Vinta sama Niken ini tim HR ku waktu di Faruna. Kayaknya iya deh Vinta ya bener nggak sih? Padahal nggak nyalain kamera, jadi nggak ngeliat muka-muka cantiknya sih. oke teman-teman bisa on cam nih. Oke, ini ada Kak Windy masih di mobil itu. Isi Oke. diskusi ya Oh sambil iya, Yes. ya ini silahkan wajah Kak Windy. kenyang matiin aja deh malu wajahnya kenyang kenyang begitu. Semangat banget. eh Kala mau tanya ini mungkin saya mewakili asesi ya orang yang diakses. Hmm. Kalau tadi kan banyak ngobrol soal bagaimana kita melaksanakan assessment. Nah, Hmm. seringkali di grup-grup WA itu kan ada yang nanya, gimana cara mensiasati psikotes, gimana cara mensiasati assessment. Terus kalau misalnya sudah gagal, ngulang lagi, eh, gimana biar lolos. Nah, kadang apa ya, bingung juga caranya menjawab, mau ngebantu juga mau gimana. Cuman setahu saya sih asesmen kayak gini kan nggak bisa disiasati ya, karena itu mengukur potensi kita tadi gitu. Nah, terus kemudian itu di sisi asesinya. Kalau di sisi asesornya yang non psikologi, kadang-kadang mereka juga mencari alat-alat tes yang itu sebetulnya harus license by psychologist. Tapi Hmm. mereka akhirnya menggunakan secara tidak tidak sah, terus kemudian akhirnya malah memberikan memberikan ini apa namanya apa masih dinamika psikologisnya mungkin juga juga nggak terlalu tepat. Nah, menurut Kak La gimana? Diskusi aja ya Kak. Yes. Makasih. Karena kita juga ada di sini ya, gitu kan? Iya benar sih, ini kan big issue ya. Big issue-nya sebenarnya kayak buat aku sama Mbak Winti, karena kan kita kan psikolog ya, jadi kan greget ya nggak sih Mbak? Tapi ini adalah hal yang menarik ya. Benar, alat tes itu em, mungkin gini ya, kalau alat tes yang berhubungan dengan psikologi itu kan aku bilang itu adalah potensial tes. Tapi sebenarnya saat kita melakukan assessment itu sendiri, itu kan kita bilang kita yang assess, kita akan melakukan assessment kepada manusia. Yang penting sebenarnya, itu kan mereka teruji, tools yang dipakai teruji, asesor yang menilai juga teruji. Dan pada saat ini kan banyak banget managerial test ya, benar-benar totally managerial test. Kalau misalnya kita balik lagi deh, eh, studi kasus ataupun role play. Sebenarnya kan ini juga bukan psikologi banget, tapi disusun berdasarkan psikologi kan, untuk lihat perilaku yang muncul seperti apa saat berada dengan tekanan, perilaku yang akan keluar itu gimana kalau misalnya dia tidak di spotlight, maksudnya dia nggak yang diliatin sendiri gitu kan. Kemudian caranya dia berinteraksi dan berpikir seperti apa yang akan dilingkan sama psikologi. Nah, aku pikir dari sini sih sebenarnya masih oke. Cuma yang jadi nggak oke itu kan kalau si asesor ini tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Kayak yang kebetulan aku lupa deh. Kayaknya aku dulu pernah punya project, itu ada Pak Winti support aku juga. Aku lupa sih, Riri support aku, cuma aku benar-benar lupa apakah Mas Kiki waktu itu juga sempat bantuin aku. Saya itu membuat guidance. Oh, kalau misalnya IQ-nya segini nanti artinya ini. Kalau misalnya logika berpikir lihatnya dari sini sini sini, daya tangkap lihatnya dari sini sini sini. Nanti leadership instrumen ini kalau misalnya hasilnya ini berarti eh, apa namanya deskripsinya ini. Kemudian kompetensi kalau dia dibilang Hasa berprestasinya tinggi, Anda mau ngasih angka 1, 2, 3, 4, 5, satu ini kalau ini, dua ini kalau ini, tiga ini kalau ini. Nah, kita tuh briefing gitu loh. Jadi sebenarnya ini akan meminimalkan si asesor dalam melakukan penilaian yang salah atau input angka yang salah gitu kan. Jadi kalau dari aku secara pribadi, em,
dalam melakukan assessment di luar dari psychological test ya, Anda bisa kok menggunakan managerial test. Tapi ya itu balik lagi guidance-nya jelas nggak, sehingga saat Lala bilang baik, baiknya Lala itu berarti sama nih sama baiknya Mbak Winti, sama baiknya yang lain gitu kan. Itu aja sih yang lebih diperkuat ya. Benar nggak sih Mbak Winti ya? Iya, betul, Kak. Oh tuh kan, Mas Kiki ikutan kan waktu itu. Aku inget deh, Mas Kiki itu kalau nggak salah sempet coachingin waktu Smart Reward BCA kan ya Mas ya. Lali aku. Ya itulah, Nggak kenangan boleh aku. nyebut merek. Oh iya nggak boleh, maaf. Ternyata Bu Kristinya datang di sini. Aku mau jawab ya, ini ada pertanyaan nih. Mau tanya Iya, dong Kak. Kak, kalau speed test kan ada Pauli sama Kreplin. Dari kedua alat tes itu aspek yang diukur dan kegunaannya sama aja atau beda Kak? Sama, tinggal tergantung preferensinya yang mana. Kalau saya lebih menyukai Kreplin daripada Pauli. Nah, ini nih sebenarnya sama ya teman-teman. Kalau Anda anak psikologi itu penggunaan alat itu adalah preferensi. Dalam arti gini, Lala itu Lala nggak jago EPPS. Bukan karena dia 225 ya. Tapi ya dikarenakan memang saya lebih, oh ya tuh, Riri udah jawab karena suwi ya Ria. Bisa berlembar-lembar dan lama gitu kan. Ya itu kalau alat tes. Tapi mostly kalau dari saya contoh ya, sikap kerja tes yang saya pakai itu saya tidak pernah menggunakan EPPS. Bukan karena eh, dia 225, tapi tergantung nih Anda menggunakan alat tes ini buat apa? Compare-nya sih EPPS ini sama apa sih kan sama Papi Kostik. Ternyata aku tuh lebih lebih lihai kalau aku terjemahin hasil tesnya Papi Kostik daripada EPPS. Nah, sama kayak Pauli dan Kreplin. Tapi kalau misalnya tes intelijensi itu kan beda-beda ya. Anda harus harus sesuai gini teman-teman. Akan lebih baik sekali kalau Anda tuh experience alat tes semua. IST sama Tiki. Anda jadi bisa tahu. Kalau misalnya levelnya supervisor, Anda mau kasih IST atau Tiki sih di luar dari yang satu harus full, yang satu bisa dipotong cuma sampai subtes tinggi-tinggi 4 doang gitu kan. Tapi Anda harus ngerti, Anda harus experience. Anda ngelakuin alat tes IST, menurut Anda mudah apa susah? Kalau misalnya susah dan ini Anda kasih kepada karyawan yang baru masuk, karyawan baru untuk rekrutmen dan kemudian hasilnya jelek terus, Anda nanti bisa kena tegur sama bos Anda. Kok kayaknya nggak kepenuhin terus sih ini manpowernya? Karena bisa jadi alat tes yang Anda pakai terlalu tinggi untuk levelnya mereka gitu loh. Nah, ya ini namanya pemilihan alat tes lah ya. Cuma sorry agak panjang ke belakang, tapi ya itu kalau misalnya jawaban pendeknya adalah sama, tergantung preferensinya Anda menggunakan yang mana gitu ya. Ini ada Mbak Runi sama Putri mau bertanya. Aku Iya. senang ada hand. Oke. Boleh dong, Dari Mbak. Mbak Rudi bisa on cam dong. Malam. Selamat Oke. malam. Oke, Kak Runi. Ini masih unmute? Masih mute ini di unmute ya? Oke. Good. Oke, ya. Silakan Kak Rumi. Hmm, suara saya terdengar jelas? Oke, jelas? Jelas dan Oke. merdu. Oke, selamat malam Kak Lala. Sorry, saya izin bertanya mengenai talent assessment ini. Jadi, misalnya talent assessment project ini sedang kita jalankan nih di perusahaan ya, dengan tujuan promosi misalnya. Promosi artinya karena di perusahaan ada beberapa beberapa sesi yang memang pelaksanaannya ini asesmennya pelaksananya di jam kerja. Artinya mereka juga sembari melaksanakan pekerjaan daily activities-nya mereka sehari-hari gitu ya. Dengan waktu yang tidak mungkin cukup 1-2 hari dengan beberapa tools yang tadi tadi disampaikan, ada observasi, ada psikotes, ada mungkin sesi coaching, interview dan lain-lain.
dengan beberapa asesor bisa jadi butuh waktu 1 sampai 2 minggu misalnya. Nah, apakah ini memengaruhi hasil asesmen ketika mereka juga sambil bekerja, nanti jalan lagi sesi interview, nanti kerja lagi, jalan lagi sesi psikotes, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, apakah report assessment ini ada expirednya? Artinya ketika memang untuk promosi dan ternyata nggak match gitu, artinya kan berarti nggak jadi ya, nggak jadi kita promote. Tapi di lain waktu ada promosi lagi, mungkin di job lain, di posisi lain, yang bisa jadi kita kita pikir lihat dari reportnya cocok. Nah, ini apakah perlu dilakukan reassessment lagi atau bisa pakai yang hasil assessment terakhir? Begitu, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Oke, yang pertama itu nanya kalau misalnya asesmennya tidak dilakukan dalam satu waktu tapi dipecah-pecah, apakah hasilnya valid apa enggak gitu ya. Hmm, Sebenarnya kalau aku bilang asesmen sampai seminggu sih itu terlalu panjang ya. Honestly itu kan asesmen itu kan kalau misalnya nih alat tes potensi ya Anda lakukan dalam satu waktu ya. Itu kan paling cuma kayak sekitar 3-4 jam menurutku ya 3-4 jam. Kemudian makan siang nih boleh nih dipanggil interview. Tapi kalau asesornya cuma satu ya itu PR, benar-benar PR. That's why Anda harus punya satu tim gitu kan. Kemudian yang kedua, boleh nggak dipecah-pecah? Sorry, habis itu aku mau info lagi. Maksudnya boleh nggak dipecah? Boleh, boleh kok dipecah. Kayak contohnya gini, eh, nanti ada satu alat tes tertentu yang dia harus kerjakan gitu kan. Eh, apa namanya? Submit tes ataupun assessment project gitu kan. Nggak apa-apa. eh, Dikasih waktu berapa silakan Anda kerjakan besok ataupun lusa maksimal dikumpulin ya itu nggak apa-apa karena kan itu terpisah ya. Nah tapi balik lagi nih ada yang nggak mungkin terpisah kayak contohnya focus group discussion itu kan mau nggak mau kan Anda ngumpulin dalam satu waktu. Kemudian yang kedua kalau Anda menggunakan in-tray ataupun eh, apa role play gitu kan itu kan juga kalau bisa sih dalam satu waktu, meskipun itu bisa dipecah ya. Tapi balik lagi sih sebenarnya kalau aku bilang, eh, alat tes itu ada yang bisa dipecah, ada yang enggak. Potensi itu nggak bisa dipecah pasti. Dan jangan pernah dibelikan sore hari. Kalau bisa pagi hari, biarlah mereka datang lebih pagi untuk mengerjakan tes karena otaknya masih fresh. Tapi di luar dari itu kan kita bahasnya tentang kompetensi. Kompetensi itu kan yang kita mau cari tahu nih, ada gapnya nggak sih dia sama kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu boleh dipecah. Anda boleh ngasih assignment buat dia di hari Selasa gitu kan. Nanti di hari Rabunya Anda baru study case ataupun in-tray. Nanti mungkin hari lainnya Anda cuma interview gitu kan. Ya mungkin kalau waktunya panjang dan Anda memang nggak bisa nyelip waktu, ya nggak apa-apa. 1 minggu semua data dikumpulin karena kan itu nggak keterkaitan satu sama lain. Cuma nanti pasti Anda akan minus di observasi. Anda nggak tahu nih apa yang dia lakukan saat dia dalam keadaan tertekan dalam satu lingkungan. Kan kondisi lingkungan teman-teman itu kan mempengaruhi ya. Reaksinya gimana? Apakah dia happy dengan tugasnya? Apakah dia merasa tertekan dengan tugasnya? Nah, itu yang cukup penting juga sih yang harus kita lihat. Tapi kalau memang ada keterbatasan ya apa boleh buat gitu kan. Cuma kalau memang mau bilang secara optimal dan benernya ya dalam satu waktu. Begitu. Semoga cukup menjawab ya, Mbak. Oke, bagaimana Kak Roni? Oke, untuk yang tadi validity reportnya tadi, apakah bisa digunakan lagi atau harus mengulang Yes, reassessment lagi? yes. Sorry. Aduh, lupa aku. Jadi gini, sebenarnya dalam jarak waktu di bawah 1 tahun, Anda mungkin bisa menggunakan alat tes yang sama. Tapi tetap aja harus Anda pantau. Kinerja itu kan kita punya KPI ya. Contoh nih, dia
hasil tesnya so-so gitu kan, biasa aja. Tapi secara dia eh, performance-nya, KPI yang diukur tiap bulannya ternyata dia meningkat bagus. Nah, berarti kan Anda bisa pakai. Tapi ternyata nih hasil tesnya dia tidak terpilih karena misalnya yang Anda butuhkan di angka 8, ternyata dia cuma di angka 6, 7 deh, 7 gitu kan. Tapi selama dia bekerja dalam 1 tahun ini, KPI-nya tuh naik turun, naik turun. Nah, saat Anda mulai ragu, itu adalah momen Anda untuk ngecek kembali. Apakah sebenarnya hasil tesnya dia yang kemarin angka 7 itu masih relate sama sekarang? Bisa jadi dia demotivasi, sehingga mungkin bukan cuma 7 saat Anda tes ulang, ternyata di angka 6. Sedangkan Anda tuh mau pakai reportnya itu dikarenakan yang Anda butuhkan adalah mereka yang punya kompetensi di angka 7 gitu kan. So, penting juga ya, saya nggak tahu nih teman-teman di tempat kerjanya ada nggak sih penilaian kinerja atau performance appraisal itu rutin dilaksanaan apa enggak. Kemudian yang kedua, kinerja itu diukur apa enggak sih. Nah, kemudian lagi nih, kalau kita bahas tentang report, tadi kan dibilang hasil report ini kan harus ada feedback dan harus Anda evaluasi. Kalau cuma assessment doang itu kan kayak cuma buang-buang waktu ya menurut saya. Karena mau diapain nih? Contoh, yang Anda butuhkan adalah di angka 8 dan ternyata dia di angka 7. Nah, sebenarnya kan tugasnya HR itu kan mempersiapkan program pembelajaran buat dia kan supaya dia ada pengembangan diri kan. Nah, itu dilakuin apa enggak? Atau dia dimin aja. Nanti pas jadi otaknya jangan mikir bahwa asesmen itu fokus hanya promosi gitu kan. Tapi kita juga harus mikir hasil asesmen ini Anda bisa olah buat apa? Program apa yang untuk mengembangkan dia gitu loh. Itu ya, Mbak. Oke, gimana Kak Runi? Oke. Thank you ya, Kak. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Grace ini. Oke, silakan Kak Grace. Take your time. Halo, Bu Lala, aku mau tanya nih. Jadi, Boleh. terus misalkan kita mengadakan dengan vendor nih, dengan konsultan psikolog untuk proses asesmen. Jadi kita sudah ngelakuin proses asesmen karena salah satu trouble di perusahaan. Sudah kita lakukan asesmen sampai akhirnya 6 bulan berjalan. Tiba-tiba dari pihak manajemen itu skip program kelanjutan dari untuk prospek karyawan kita agar trouble yang dari tahun-tahun sebelumnya tidak terjadi lagi. Tapi alhasil dari manajemen itu malah tidak mengindahkan atau tidak melakukan program yang sudah mau kita laksanakan dari human capital. Nah, gimana caranya ketika program itu di skip 6 bulan, terus mau dilanjut lagi, otomatis kan employee yang kita rekrut ada yang sudah out, ada yang sudah yang dimotivasi yang tadi Mbak Lala bilang. Untuk membuat program kita terlaksana dengan baik, itu caranya gimana sih Kak Lala? Jadi punya rasa trusted antara manajemen dengan human capital seperti itu dengan divisinya SR. Thank you Kak Lala. Makasih. Aku cuma mau jawab yang pertama kali I feel you. Jadi Tapi benar gak sih ya? Karena gini loh. eh kadang tuh aku juga gemes tau gak sih? Kita tuh HR itu pasti akan kayaknya dinilai, dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata. Karena kita tidak menyumbangkan angka kan. Sehingga betul. program yang dibuat itu Allah ini masih bisa nanti, ini bisa nanti. Padahal kita itu kan sesuatu yang tidak kasat mata, tapi itu yang mengikat karyawan untuk stay di perusahaan kita. Nah, kalau Betul. kalau aku bisa nyarankan adalah eh, saat mengajukan program pengembangan, pasti kan kita buat proposal kan. Ah ya. Proposalnya semua diangkakan. Oke. Contohnya gini nih, tadi ada mention, kalau misalnya karyawannya ternyata eh, keluar gimana? Dimotivasi gimana? Oke, kalau keluar itu berarti Anda akan buang waktu untuk rekrutmen. Berapa biaya rekrutmen yang akan dikeluarkan? Selama 6 bulan ini berapa waktu yang dikeluarkan dan berapa biaya yang dikeluarkan? Yang kedua, demotivasi. Saat demotivasi berarti dia tidak kerja secara optimal. Kira-kira perusahaan itu rugi berapa rupiah dari kinerja yang tidak optimal itu?
Nah, sebenarnya ini kayak tricky way ya untuk bawa perusahaan itu ataupun pihak manajemen itu memahami bahwa program itu nggak bisa eh, di-cut kapan aja sama kayak kita minum antibiotik. Kalau kayaknya udah mulai sembuh deh, antibiotik harus 5 hari, 3 hari udah sembuh, 2 harinya gak usah diminum gitu kan. Nah, ini yang kita harus cari tahu apa eh, tiap orang tuh beda ya, concernnya concernnya tiap atasan itu beda. So Anda harus cari tahu concernnya dia di mana. Oh, bisa jadi ini concernnya lebih kepada ya ini kan nggak penting gitu kan, nggak penting deh, karena dia lebih concern kepada nominal ke operation ataupun ke sales nih. Nah, berarti ini bahas lagi kayak gini loh. Teman-teman kan kita kalau belajar psikologi kita ngerti ya gimana caranya berkomunikasi dengan orang lain. Kita mengenal ada namanya eh, aku lebih suka di SC ya, dominant influence steady sama compliance. Itu sebenarnya bisa dipakai saat Anda berbicara dengan atasan Anda. Kalau dia memang tipe orang yang proses, Anda majunya lebih kepada proses. Kalau dia tipe orang yang kepada hasil, Anda maju ke dia kepada hasil. Hasil kan angka. Semua yang Anda buat program itu Anda angkakan. Dengan program saya berjalan, saya itu akan hemat segini. Saat karyawan merasa engage dengan kita, saat karyawan happy dengan kita, turnover itu rendah. Anda ngitung nih, satu kali Anda melakukan rekrutmen itu Anda keluar waktu berapa banyak, Anda keluar biaya berapa banyak. Kalau misalnya Anda bisa keep tim Anda ataupun staff Anda itu loyal di perusahaan, kan berarti nggak ada namanya rekrutmen ya. Anda bisa save berapa duit. Compare aja sama tahun lalu. Nah, biasanya orang yang suka ngelihat angka itu akhirnya jadi kebuka. Oh, ternyata saya save-nya banyak juga ya, gitu kan. Ya, ini kurang lebih ngakalinnya kayak gitu sih. Oke. Akan saya coba nanti Bu Lala. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Oke, oke Kak Grace ya. Oke, untuk Kak Lala kita masih ada dua penanya lagi nih. Ini ada animus partisipan lagi. Selamat malam, saya mau bertanya, personal assessment yang tepat untuk rekrutmen level manager itu apa ya? Gitu Kak Lala. Oke. Personal assessment yang tepat untuk rekrutmen level manager. Balik lagi sih, yang dibutuhkan oleh manajer itu apa? Biasanya kita balik lagi ya, eh mau diukurnya apa? Misalnya contoh, mau ngukur tentang manajerialnya. Manajerialnya itu seperti apa? Caranya dia ngambil keputusan kah? Caranya dia monitoring kah? Caranya dia mensupervisi kah? Caranya dia directing kah? Caranya dia itu melakukan planning sama organize kah gitu loh. Jadi balik lagi, aku nggak bisa bilang yang tepat itu apa, karena sebenarnya alat tes yang ada itu dikemas untuk kebutuhan. Nah, jadi kalau misalnya Anda ketemu sama menggunakan vendor ataupun HR, itu kan kita akan tanya nih, apa sih yang paling penting buatmu? Oh, aku yang penting dia bisa mimpin. Oke, berarti nanti cek nih, oke, berarti harus kita kasih tes leadership ya. Tapi leadership yang seperti apa? Kemudian nanti nanya lagi nih, eh, butuh apa lagi dari manajer yang Anda butuhkan gitu kan. So, eh, apa ya? Kalau saat kita bilang ini kan kita bahas tentang rekrutmennya, kita akan bahas tentang psychological tools-nya. Tapi balik lagi nih, perusahaan Anda sudah punya kamus kompetensi apa belum? Karena kalau kita mau bilang yang tepat itu semuanya harus ada. Ada kamus kompetensinya. Kompetensi yang dibutuhkan itu di level berapa, kemudian deskripsinya seperti apa. Dari situlah kita baru bisa meng-create, menciptakan assessment yang tepat khusus memang untuk perusahaan Anda. Karena kalau misalnya assessment secara general ya otomatis secara general ya IQ, kemampuan intelektual, logika berpikir, daya tangkap, analisa sintetis, em, apa namanya data numerik, logika bahasa. Terus nanti apa kepribadian, kematangan emosi, kerjasama, penyesuaian diri, eh, komunikasi gitu kan. Terus apa lagi nanti balik lagi ya palingan juga eh,
kecepatan, ketelitian, keajekan, ketahanan kerja, eh, leadership. Tapi leadership secara general, leadership itu kan banyak banget gitu kan. Terus mau ada di level berapa nih mereka semua? Karena kan itu nentuin. So, kalau dari saya, personal assessment yang tepat untuk rekrutmen level manager adalah saat Anda sudah punya kamus kompetensi atau standar kompetensi yang harus dibutuhkan di posisi tersebut. Kalau belum ada, dia akan bagus nih, tapi mungkin bagusnya dia bukan bagusnya Anda. Bagusnya dia tidak sesuai dengan standarnya perusahaan. Sama-sama bagus, tapi jadinya nggak tepat. Jadi eh, apa ya? Data perusahaannya dulu di apa dijelaskan, dibuat lebih clear gitu ya. Semoga menjawab. Oke, kalau berarti lebih disesuaikan sama perusahaannya masing-masing ya, karena setiap perusahaan itu pasti kebutuhannya berbeda-beda kayak gitu. Lebih secara Ya, spesifik kebutuhan dari perusahaan itu seperti apa, manajernya itu bagian mana. Jadi lebih disesuaikan gitu ya Kak Lala ya. Oke, ini pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Mufti. Ini bisa on cam atau saya bacakan Bapak? Oke, mungkin saya bacakan. Oh itu Ya. bisa on cam Bapak? Sebentar. Oke, Alhamdulillah bisa berpapasan langsung, diskusi langsung Bapak. Iya, halo, eh, selamat malam. selamat Sudah malam 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 Pak. Pak. ya. Ya. Iya, tadi itu saya ada ajukan pertanyaan ya. Kalau di kebanyakan di Indonesia itu eh, dominan sekali ya menggunakan psikotes di sesi perekrutan. Wah, tapi jarang di sesi promosi dan dan pengembangan. Ya walaupun ada juga gitu ya. Tapi pertanyaan saya yang pertama ini lebih kepada alasan ya. Sampai hari ini saya belum pernah ada yang bisa menjelaskan eh, kenapa ada psikotes di sesi perekrutan. Itu dia, itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, kalau saya perhatikan dan itu kenapa ya kalau di eh, eh, gaya bahasa yang dipakai itu tidak komunikatif. Artinya gini, dalam tidak pakai bahasa sederhana, ya, tidak. Ini saya kira memang eh, ciri khas, bukan ciri khas, kalau boleh saya sebut penyakit di setiap unit kerja itu seperti seperti itu. Contoh, ketika seorang eh, staf IT misalkan berbicara kepada publik, kepada departemen lain, divisi lain yang bukan atau tidak berlatar belakang IT, maka dia menggunakan bahasa, kosakata, istilah-istilah yang uh, ya IT thinking ya seperti itu. Nah, mungkin ini ada kesamaannya ya dengan psikolog ya atau psikotes di bahasa psikotes itu. Nah, itu kenapa ya? Karena nomor dua ini dulu ya 2000 2013 2014 itu di SBU kami di Indonesia itu bagus. Dan kami dapat kandidat-kandidat bagus berdasarkan kondisi atau kriteria alat tes saat itu ya. Eh, jadi di proses perekrutan bagus nilainya. Berarti di hire kan. Nah, begitu dilepas ke dalam pekerjaan ya dapat zong kita gitu ya. Ini bagus ya, ya saling bertahan lah. Tim perekrutnya berdasarkan teori ini sudah memenuhi kriteria semua. Ya, sebagai saya nggak mau tahu ini. Saya mau lihat hasilnya aja ini ya. Di lapangan ini dilepas zong gitu kan. Ya, saya nggak butuh itu. Jadi dari situ baru kita tahu. Ternyata eh, dari selain jadi tadi ibu ada bilang observer ya. Nah, tapi akhirnya saya terapkan ada observer. Jadi setelah interview itu ada pertanyaan bebas lah.
tersendiri. Eh, di atas 75% mengatakan, saya nggak ngerti itu bahasa soalnya. Bagaimana dia mau bisa menjawab? Ya, bahasa soalnya tidak mengerti. Bahasa Indonesia ya, masih bahasa Indonesia. Begitu. Nah, itu dah dua hal itu yang ingin saya ketahui. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Yes, aku mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya, Pak. Ini juga sebenarnya saat kami melakukan rekrutmen, eh, kalau saya nangkep adalah penggunaan bahasa psikologi di dalam hasil tes ya, report tesnya ya, laporan hasil tesnya, bukan bukan Pak. Jauh sebelum sebelum Oke. report, sebelum hasil, tapi pada saat ya menyajikan suatu persoalan kepada kandidat ya, itu dia. Oke, Pak. Paham. Oke, saya mau jawab yang pertama, mungkin lebih cerita dulu ya. Yes, di Indonesia tuh kita pakainya ada alat tes baru interview, yang sebenarnya ini berbeda banget sama di luar negeri. Di luar negeri itu kita lebih pakai interview dulu, kemudian akan dikonfirmasi dengan alat tes. Kalau di Indonesia, kita itu lebih percaya sama alat tes. Jadi alat tes yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan potensinya seseorang, kemudian interviewnya cuma untuk menegaskan benar nggak sih hasil tesnya seperti ini gitu kan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, mau dibalik pun nggak apa-apa. Eh, tapi yang mau saya tekankan di sini adalah bukan pertanyaan dari Bapak aja, saya juga sering dapat pertanyaan seperti itu dulu sekali. Kalau udah dites hasilnya bagus, pas dilepas di lapangan kok jelek sih? Terus ngapain eh, psikotes gitu kan? Nah, ini konsep yang sebenarnya banyak yang nggak paham gitu kan. eh Psikotes itu untuk mengukur potensi, bukan kompetensi. Saat berada di lapangan itu adalah kompetensinya dia, keterampilannya dia, keahliannya dia untuk melakukan pekerjaannya. Psikotes itu hanya potensi. Jadi misalnya gini ya Pak, secara sederhananya. Kita punya handphone Android. Handphone Android itu Anda bisa gunakan untuk browsing, Anda bisa nonton, kita bisa Zoom bareng di sini hanya pakai handphone, Anda bisa lakukan video call, Anda bisa chat menggunakan WhatsApp, Anda bisa SMS. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya hasil tes itu kayak handphone yang Android sama handphone yang zaman dulu Nokia 5110 gitu kan. Kalau dia memang handphone yang Android, apakah dia akan menggunakan semua fitur yang ada di handphonenya dia? Atau dia hanya menggunakan fitur kayak di handphone 5110 cuma SMS sama telepon aja. Nah, itulah potensi, Pak. Sehingga sebenarnya kenapa psikotes di masa perekrutan ini juga ada ceritanya. Eh, Banyak HR itu berpikir kalau potensinya bagus, IQ-nya bagus, dia tuh bisa dikembangkan lebih. Dia akan bisa kita lebih training untuk lebih bagus lagi dalam bekerja gitu kan. Ini secara kemampuannya. Tapi kan balik lagi pertanyaannya, dia mau nggak untuk dikembangin gitu kan? Dia mau nggak memaksimalkan kepintarannya? Dia mau nggak sih untuk lebih berprestasi di pekerjaannya? Nah, ini makanya kita bilang adalah dua hal yang berbeda. Karena kalau misalnya nggak ada psikotes, kita nggak ada saringannya. Tapi dengan adanya psikotes, ya ini yang sering kali terjadi. Dan pertanyaan ini memang saya udah dapat dari dulu banget. Karena kan kayak hasil tesnya tuh IQ-nya bagus. Tapi di tempat kerja loh, males banget. Diajak ngomong kayaknya nggak nyambung gitu kan. Ya karena potensi hasil tes yang bagus tidak akan menjamin apakah dia bagus di tempat kerja. Karena potensi tidak sama dengan kompetensi. Kemudian saya mau jawab yang kedua. Kenapa gaya bahasa di materi itu tidak komunikatif gitu kan? Kadang menggunakan bahasa yang kita nggak paham. Eh, dengan tidak mengurangi rasa hormat ya Pak, alat tes yang saat ini kita pakai dan dipakai oleh teman-teman HR yang lulusan psikologi. Tiki itu tahun berapa sih? 1970. Itu udah nggak, saya nggak bilang itu udah nggak relate lagi, tapi alangkah lebih bagusnya kita menggunakan alat tes yang lebih up to date karena ya bener Pak, ada penggunaan bahasa yang eh, kurang gitu kan, ada penggunaan bahasa yang maksudnya itu bahasanya dulu kalau ditesin sama anak zaman sekarang mereka nggak paham itu apaan gitu kan. Nah that's why tadi saya bilang
Penggunaan alat tes Anda harus menggunakan dua, multiple. Alat tes TU, WPT itu tuh cukup eye-catching, cukup oke. WPT itu alat tes yang baru. Dia hanya ada 12 soal. Itu dari luar negeri. Wondery Personal Test itu diaplikasikan di Indonesia itu juga bisa. Dan Anda bukan menggunakan normanya sana, tapi normanya kelompok. So, paham dengan audiens siapa pesertanya psikotes. Tadi saya sempat sampaikan juga, kalau Anda sebagai tester, Anda tuh harus sudah dites dulu, sehingga Anda bisa nyampe lebih gampang. Karena bingung loh, jujur. Eh, Bener Pak, ini saya nggak bohong. Anda bisa tanya, ini sini ada Reta sama Riri. Saya tuh tipenya kalau misalnya tester itu mereka harus berbicara bahasanya saya. Plek keteplek mereka harus hafal. Dan saya itu sudah ngikutin alat tes semua. Jadi saya tahu supaya mudah ditangkap itu gaya bahasa seperti apa. Contohnya gimana? Karena ya balik lagi ya, kayak tadi Bapak bilang, psikotes itu hasilnya bagus nggak bagus. Itu kan tergantung bagaimana dia mengerjakan tes. Gimana dia bisa bagus kalau ternyata dia nggak paham dengan apa yang ditanyakan. So, this is a very big issue ya. Thank you ya Pak, udah sharing ke teman-teman juga. So, teman-teman di HR ini adalah PR Anda. Bukan cuma Anda punya buku tes, Anda kasih mereka baca, dan Anda cuma stopwatch waktunya aja. Tapi gimana Anda bisa mendelivery pertanyaan tersebut dengan bagus dan dipahami. Yang nggak relate itu kan sebenarnya kalau aku bilang ya, hubungan kata ya. Karena katanya zaman dulu 1970 sama katanya di 2024 tuh ada yang beda gitu kan. Dan Anda tesnya generasi Z, mereka nggak paham apa itu berhimpun apa-apa gitu kan, karena jarang dengar. Nah, tapi berhubungan dengan angka itu kan nggak berubah ya. Berhubungan dengan abstraksi benda itu juga masih bisa dipakai gitu. So mungkin itu jawabannya saya, Bapak. Ini jadi PR buat teman-teman HR ya. Semoga menjawab, Iya, Pak. Terima terima kasih loh, Pak. kasih. Iya, memang itu ya. Jadi jadi sejak 2013-14 itu saya ada buat satu kebijakan, tidak ada lagi untuk SBU kami, ada psikotes ya itu di sesi perekrutan. Kemudian eh, yang ada hanya untuk pengembangan dan promosi lah, gitu ya. Kemudian eh, dan kami lebih kepada eh, terapan gitu ya, bukan bukan kepada teori hierarki teoritisnya gitu ya. Ketika dites seseorang itu bagus secara analisis, konversinya bagus bagus, tapi ketika dihadapkan ke persoalan yang sebenarnya sama gitu ya, eh, dia nggak tahu, dan banyak yang bilang, oh Pak saya belum mengalami ini Pak. Ya, nah, itu dia. Gitu. Saya tanya kepada tim, orang itu bilang tidak pernah mengalami, tapi tes Anda mengatakan dia mahir, baik menjawabnya. Bisa menjawab itu kan berarti pernah mengalami gitu. Orang tahu rasanya flu karena pernah batuk-batuk, flu, demam gitu ya, dan sebagainya. Nah, tapi dia bilang saya tidak pernah flu, saya tidak pernah mengalami. Jadi itu oh ya kalau nggak salah juga saya juga ada suatu apa meme ya, katanya eh, kalau psikotes itu tidak bicara soal benar salah ya, tapi kesannya salah jawab gugur dari rekrutmen. Ya, jadi itu dia. Jadi kayak jebakan Batman juga ya. Mungkin itu himbauan aja ya tuh kepada, mungkin di sini mudah-mudahan di sini banyak orang-orang yang dari dunia psikologi, dunia perekrutan, tolong perbaiki itu gitu ya. Tolong perbaiki itu Ya, semua ya. jadi, Jangan jadi jangan terbawa dengan tradisi-tradisi. Oh ya, satu lagi saya baru ingat. Ya ini saya temukan di tempat SBU kami ya dulu ya. Ada tes psikotes. Ini baik di perekrutan ataupun di pengembangan dan promosi. Memberikan psikotes, memberikan, wah keren-keren bagus. Tapi ketika saya tanya, dengan pertanyaan sederhana, kenapa persoalan ini diberikan? Apakah itu dituntut di job spec-nya, di job desk? Oh, emang harus lihat situ ya loh.
Jadi ngasih psikotes ini A B C D, padahal di job desk untuk jabatan itu tidak required di situ. Ya. Nah, jadi ngapain kamu melakukan itu, buang waktu, buang ini. Dan mungkin banyak banyak kandidat yang bagus sebenarnya, tapi eh, eh, ya sisi bagusnya itu juga salah satu alat filter ya, mengurangi dari 1.000 pelamar gitu ya. Tapi Iya, so-so lah, biar fair. Ya, iya. Bu Lala, terima kasih ya. Yes, thank you banget Bapak. Terima kasih untuk ceritanya. Dan inilah teman-teman saat kita berada di dunia HR, Human Capital, pentingnya Anda punya tujuan assessment. Tadi dibahas kan, nggak ada di job list, ngapain ditanyain gitu kan. Ya, karena kita tuh harus custom. Nggak semua tuh harus dikasih gitu kan. Terus yang kedua, bener banget Pak, thank you. eh Pentingnya juga adalah untuk Anda create eh, tes sendiri yang berhubungan dengan technical. Karena psikotes itu kan secara general ya. Kalau secara teknikal, secara penerapannya, Anda itu harus join sama Dephead-nya, apa direktur departemen bersangkutan untuk nyari tahu. Biasanya nih contoh ya, kalau misalnya Anda ngelamar di bagian accounting, biasanya accounting itu akan punya soal yang khusus accounting. Nah, percayalah ya sebagai HR ya, Anda nggak akan tahu semua jurusan, Anda nggak akan tahu IT itu belajar apa, Anda nggak akan tahu kalau mechanical engineering itu ngapain. So, kolaborasi untuk create something, jadi Anda akan punya, setiap departemen itu akan ada tools-nya. Tugasnya Anda itu adalah buka potensi, mencari tentang potensinya, Anda capture, dia bagus di mana, bisa dikembangkan di mana, tapi secara kompetensi harus menggunakan tools tersendiri yang itu relate sama posisi yang dia lamar gitu kan. Thank you loh Pak. Ini means a lot yang teman-teman jadi punya gambaran juga di sini. Riri, mau nanya apa Ri? Malam Mbak Lala, malam semuanya. Oke. Aku mau nanya, tadi itu boleh nggak sih kita infokan nama alat tes yang akan kita gunakan ke ASESI? Karena kan kadang tuh ada aja gitu pertanyaan, Mbak boleh tahu nggak tesnya apa sih? Besok soalnya apa sih? Kayak gitu-gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, mungkin tadi ada yang sempat nanyain soal psikotes ke level manager. Nah, itu juga sebenarnya sering banget ada pertanyaan kayak kalau kayak kita rekrutmen ke level untuk level manager itu biasanya ada resistensi dari para kandidat gitu ya, ngomong kan aku apply untuk level manager emang masih perlu ya tes-tes kayak gini kayak gitu. Nah, mungkin eh, sebenarnya mungkin masih masih inline sama yang disampaikan sama Pak eh, Mufti ya, Pak Mufti Mm-mm. barusan gitu ya, bahwa ada mindset kesannya kayak psikotes itu hanya formalitas aja, padahal kita pun ketika mau eh, apa ya mungkin ini sharing juga buat yang lain gitu ya, kita ketika ketika psikotes itu ya menyesuaikan sama visi misi perusahaan dan value-nya perusahaan, terus sama profile dari job yang akan kita cari itu mereka butuh aspek-aspek apa aja sih yang mesti diungkap gitu. Jadi memang nggak semua, misalnya contohnya ada posisi yang pakai Kreplin, ada yang enggak gitu. Nah mungkin itu sih Mbak, maksudnya gimana sih? Eh, Kadang aku juga kadang agak 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 sentimen juga gitu ya kalau ditanyakan itu sama kandidat, ya kita sih memang berusaha sewise mungkin untuk jawab bahwa ya kita butuh untuk tahu potensinya seperti apa, terus yang paling penting adalah ini adalah proses dari perusahaan. Kalau dalam arti sih pengennya yang ngomong ya lo take it or leave it gitu ya. Lo apply ya lo ikutin lah gitu kan. Nah cuma mungkin ada nggak sih maksudnya cara eh, gimana supaya mereka, karena kan ketika mereka nggak ada willingness untuk mengerjakan pastinya juga akan ada eh, mempengaruhi result ya Mbak ya. Betul. Gitu.
Oke, deh Begitu. aku baru paham maksud pertanyaanmu. Aku pikir level manager itu apa. Oke. Yang pertama aku mau jawab, boleh nggak kita infoin nama alat tes? Ini sebenarnya nggak ada aturan khusus sih, kita nggak boleh menyampaikan. Cuma aku balikin lagi. Eh, Mungkin kamu bisa jawabnya gini sih, Dek. Kayak misal, oh ya nanti kita akan ada serangkaian tes di mana nanti akan ada tentang bahasa, tentang abstraksi, juga tentang direct angka. Tanpa kamu perlu menyebutkan nama alat tesnya apa gitu kan. Atau nanti kamu bisa bilang aja, oh ya nanti kita akan ada tes intelijensi, kepribadian, sama sikap kerja. Itu bisa. Tapi kalau ditanya boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja karena memang tidak ada secara tertulis yang bilang kita nggak boleh menyampaikan ke ACC. Kalau memang nggak ada yang ditutupin, mereka juga berhak tahu kok gitu loh. Buat aku sih secara pribadi aku nggak masalah, tapi nggak tahu ya balik lagi ke tiap orang tuh kan punya preferensi beda-beda. Yang kedua tentang rekrutmen level manager. Hmm, apakah semua rekrutmen dan semua level itu harus pakai psikotes? Jawabannya nggak harus sih. Balik lagi, yang mau di capture apa? Kalau memang level manajernya dia di level berapa? Apakah manajer level 1 Anda kamu punyanya sampai level 5 gitu kan? Itu kan juga akan beda. Dan sebenarnya ini tentang sorry sih kalau ngomong kayak gini ya. Ini kan sebenarnya tentang respect ya, tentang respect aja. Dengan dia ada di posisi manajer itu kan dia itu mengandalkan tentang kemampuannya yang which is kita ngerti psikotes itu cuma bahas tentang potensi. So what if ya kalau ternyata potensinya jelek tapi kompetensinya itu dengan experience-nya dia 15 tahun itu yang diperlukan oleh perusahaan gitu kan. Jadi ya being wise aja menurutku. Kita nggak perlu bilang kok ini tentang psikotes. Sekarang kan banyak juga alat tes yang dimodifikasi yang kita juga bisa beli ya. Yang itu cuma kayak satu lembar doang gitu kan sebagai formalitas. Atau mungkin bisa diperbanyak deh dikasih case study, dikasih simulasi, dikasih project. Karena that's what you need gitu loh. Kalau Hmm. gimana Mm-mm. deh? Jadi sebenarnya alasan kenapa pada akhirnya sebenarnya kemarin juga berpikir eh, level manager tuh nggak pakai alat tes, nggak pakai psikotes, seharusnya nggak apa-apa karena kita akan lebih fokus pada kompetensinya dia. Nah, cuma karena eh, dari hasil rekrutan kami yang kami lakukan melalui psikotes gitu, eh, owner tuh jadi IQ minded gitu karena memang terbukti bahwa orang-orang yang kita rekrut dan memiliki IQ tinggi itu punya em, terbukti dia lebih mudah untuk menerima informasi, lebih mudah untuk diajarin, lebih mudah untuk oh ya kayak daya tangkapnya oke, logiknya oke gitu. Nah, makanya owner tuh memang harus banget dites untuk tahu level IQ-nya berapa gitu. Jadi kan memang mau nggak mau itu eh, harus kita lakukan gitu ya dan apalagi ini yang ditembak adalah IQ gitu yang mana ya tadi berarti pilihannya antara Tiki Tiu, IST Tiu gitu ya mana itu memang melelahkan gitu kan. Nah, karena memang eh, nggak ada cara lain gitu. Jadi mungkin gimana ya cara untuk eh, supaya mereka tetap tetap tertarik gitu untuk apply gitu atau mengikuti prosesnya. Eh, Modifikasi alat tes. Jangan pakai Oh, buku. Pakai tes yang terlalu banyak. Sebenarnya banyak alat tes yang bisa dipakai sih. Cuma mungkin keterbatasan kita karena kita taunya alat tes itu aja sih. Pasti mm-mm. banyak kok kayak gitu. PPT bisa dipakai kok cuma 12 menit doang kok, Iya, iya, benar-benar. ya kan? Terus kan normanya juga kamu bisa buat untuk norma kelompok, nggak mesti harus norma dari WPT. Hmm, oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke, oke, cukup gitu ya Kak Lala. Oke,
Mungkin materinya udah sumpah cus banget. Mungkin aku sebenarnya ada pertanyaan, mungkin aku tanyain nanti aja karena udah cukup malam gitu ya Kak Lala ya. Nanti aku tanya dulu dijawab ya Kak Lala ya. Ya, siap. Oke. Akan Oke, gini mungkin aku tutup conclusion-nya di webinar pada malam hari ini. Asesmen itu merupakan cara atau teknik untuk mengevaluasi, mengukur potensi kapabilitas dari individu dari perusahaan tersebut. Dan setiap asesmen yang digunakan oleh setiap perusahaan belum tentu sama, karena kebutuhan dari setiap perusahaan itu berbeda-beda, tergantung goals dari perusahaan tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin sebelum aku closing untuk webinar pada malam hari ini, ada sedikit pengumuman dari pihak Ngopisik. Yuk, kepada Kak Kris, take your time. Sebentar Kak, ini masih mute sebentar. Aduh, Oke, masih unmute. tes. Oke, yes. oke. Terima kasih buat materinya Bu Lala, sangat membangun sekali. Terima kasih Mbak Ratna. Sebelumnya saya mau spill nih. Musiknya Mbak Ratna pakai jeng 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 gitu ya. Oke. Oke, kita bakal ngadain event Ngopi Sik dengan tema Ngopeniati, yaitu buka puasa bersama anak yatim. Kita berbagi, maka kita ada. Nah, Ngopi Sik bakal ngadain event buka bersama, tentunya bersama anak panti, yaitu kita mau ngadain di Room Inn Hotel Semarang. Betul ya Bu Mika ya? Betul, Kak Grace. Ya, di Room Inn Hotel ya Ibu ya? Iya, di Room in Hotel yang di Jalan Pemuda. Oke, pada tanggal 27 Maret 2024. Nah, kita ngundang Bapak Ibu sekalian untuk datang, untuk kita bisa melaksanakan buka bersama anak-anak panti. Nanti akan kita undang pada tanggal 27 Maret 2024. Kita membuka sponsorship buat perusahaan Bapak Ibu juga, buat berbagi bersama anak panti yang nanti akan hadir. Tentunya akan banyak rundown kegiatan yang akan kita laksanakan. Ini nanti akan kita spill selanjutnya. Betul, Bu Mika? Kak Grace, mudah-mudahan teman-teman ngopi pada bisa join, bisa berbagi dengan anak yatim. Insya Betul. Allah, Mika. Oke, Nah, siap. dengan berbagi, otomatis tidak akan mengurangi rezeki apapun dari kita, tapi kita akan selalu ditambahkan dengan banyak hal kejadian dalam kehidupan kita tentunya. Amin, Oke ya, amin. Amin. Oke. kita aminkan dulu. Lalu kami serahkan kembali kepada Mbak Ratna. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman, untuk sesi terakhir dari webinar pada malam hari ini kita adalah sesi foto bersama ya. Untuk teman-teman, kita on cam dulu, untuk saya capture dulu. Ya, untuk slide yang pertama, open cam dulu. Oke. Oke, nah, meskipun udah malam masih tetap cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Untuk yang slide yang kedua. Nah, 1, 1. Sebentar Kak, sebentar. 1, 2. Sudah. Oke. Sudah. Oke, kepada Bapak-Bapak Ibu semuanya, terima kasih udah mengikuti webinar pada malam hari ini. Masih semangat untuk mencari ilmu di malam hari di sesi kerja para Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di Ngopi Si selanjutnya di series ke-9 dan kita harap juga untuk datang ke acara event kami di Ngopi Si Buka bersama dengan para anak-anak panti seperti itu dan semoga kita bisa ketemu lagi di acara tersebut. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Lala. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Makasih Mbak Mbak Lala. Lutfi. Selamat Terima malam. Terima kasih Mbak Ratna. Terima Mbak kasih Lutfi. Mbak kasih, Ratna. Iya. Biasa. Terima kasih untuk moderator dan terima kasih untuk admin Terima kasih. yang buat adem pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Pas Lala. banget sekarang hujan nih. Aku izin live ya. Iya, Ya. Kak Lala. terima kasih. Sampai ketemu di Selamat grup. malam dan selamat rehat. Yes, kalian juga ya. Bye-bye. Besok Bye-bye. bekerja. Mbak Ratna Magelang hujan gak nih? Sini hujan kok. Hujan, aku masih di kantor. Aku habis ini baru mau pulang. Hujan juga.